Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal TOEFL. Langsung saja pada pertanyaannya di situ. Internet blank our lives. Pilihannya di situ ada are improving, ada have improved, has improved, dan juga ada improve. Seperti biasanya di situ, ketika kita sedang mengerjakan latihan soal TOEFL, jenis soal yang seperti ini, yaitu temukanlah subjek ataupun verb pada kalimat tersebut. Kalimat tersebut sudah memiliki subjek, yaitu internet. Kemudian, kalimat tersebut masih belum memiliki verb, kata kerja. Padahal dalam kalimat bahasa Inggris yang disebut kalimat atau clause itu harus memiliki paling sedikit satu subjek dan satu verb atau kata kerja. Jadi kita harus menemukan verb yang tepat ya untuk kalimat tersebut. Internet itu merupakan subjek tunggal ya. Jadi kata kerjanya itu harus tunggal. Jadi seperti itu. Internet itu adalah subjek tunggal, maka kata kerjanya harus diikuti oleh kata kerja bentuk tunggal. Jadi seperti itu. Kalau pilihan yang A itu are, itu merupakan to be atau verb jamak. Kemudian yang B itu have improved. Have itu merupakan verb atau auxiliary jamak. Jadi bukan A dan bukan B jawabannya. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang C, yaitu has improved. Ya, has itu merupakan verb tunggal. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan yang D, improve, ya, itu merupakan kata kerja jamak atau verb jamak. Karena di situ tidak ditambah s ataupun is. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya yaitu you blank time to substantially revise or rewrite your piece. Pilihannya di situ ada not having, ada aren't have, ada doesn't have, dan juga ada don't have. Ya. Fokus pada subjeknya di situ. Subjeknya di situ ada you. You sendiri merupakan kata ganti orang kedua. Ya. Karena you itu merupakan kata ganti orang kedua, maka harus diikuti oleh kata kerja jamak ya. Di situ jawabannya semuanya opsinya adalah bentuk negatif. Jadi seperti itu. Jadi bentuk negatif dari jamak itu biasanya menggunakan don't. Ya. Jadi seperti itu. Kalau yang A, not having, itu bukan pilihan yang tepat. Ya, harusnya ada you do not. Harusnya seperti itu. Jadi jawaban yang A itu salah. Sedangkan yang B, aren't have. Ya. Are itu harusnya diikuti oleh present participle, harusnya di situ verb ing. Jadi untuk pilihan yang B itu jelas salah ya. Kemudian yang C, doesn't have. Does itu hanya boleh diikuti apabila subjeknya itu tunggal, seperti she, he, it, ataupun nama orang tunggal, Anita. Jadi seperti itu. Sedangkan subjeknya adalah you, ya, kata ganti orang kedua. Jadi yang C salah. Sedangkan yang D, don't have, yang artinya tidak memiliki waktu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, don't have. Karena you, auxiliary-nya diikuti oleh do. Bentuk negatifnya tinggal tambahkan not. You do not, lalu diikuti oleh verb 1, have. Jadi seperti itu, mempunyai. Jadi
Jawabannya adalah yang D ya. Di situ blank have made the appropriate decision. Oke, pilihannya ada she, ada he, ada it, dan juga ada I. Ya, seperti biasanya di situ dalam kalimat tersebut itu masih belum memiliki unsur subjek, maka kita harus menemukan subjek. Di situ sudah ada kata kerja have, ya, auxiliary have itu berfungsi sebagai kata kerja. Ingat, have kata kerja ya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan seperti ini, triknya adalah perhatikan verbnya. Verbnya di situ have. Have itu adalah kata kerja yang digunakan oleh subjek jamak. Jadi seperti itu ya. Oleh subjek jamak seperti you, we, they. Ya, we have, they have, dan juga you have. Oke, selain itu yang boleh menggunakan have ya, itu adalah I. Jadi jawabannya adalah I. I have. Jadi seperti itu. Karena she, he, it itu semuanya tunggal. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya she, he, it, maka bukan menggunakan have, namun menggunakan has. She has, he has, ataupun it has. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, blank has been proved right in everything she did. Jawabannya di situ ada she, ada he, ada it, ada I. Ya, di situ kita temukan ada kata kerja ya, yaitu has been proved. Ya, kata kerjanya adalah has. Seperti yang saya katakan, has itu digunakan oleh subjek tunggal. Ya, bisa she, bisa he, bisa it. Sedangkan I itu harus menggunakan have. Jadi I itu sudah salah yang D ya. Jadi jawabannya antara A, B, dan C. Oke, di situ kita amati lagi yang manakah kira-kira jawabannya. Di situ di kalimat terakhir ya, di kata terakhir dari kalimat itu ada she did yang menunjukkan dia perempuan ya. Dia perempuan. Jadi yang sesuai adalah she ya subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang A. She has been proved right in everything she did. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kalau he itu nggak nyambung. Kalau it itu pun juga tidak nyambung karena kata ganti benda. Sedangkan he dia laki-laki. Dari kalimatnya ada she. Jadi seperti itu. Kemudian di situ pertanyaan yang ketiga ya. Di situ pertanyaannya adalah blank is missing. Ya, kalimat itu juga belum memiliki subjek ya, maka kita harus temukan subjeknya. Di situ sudah memiliki kata kerja yaitu is. Is itu adalah to be yang digunakan oleh subjek tunggal. Maka dari itu kita harus temukan subjek tunggal dari pilihan A, B, C, D. Yang A, some of children, ya beberapa anak, ya beberapa anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi itu itu adalah jamak ya, karena ada some, lebih dari satu. Maka bukan A jawabannya. Kemudian yang B, one of children, salah satu dari anak-anak. Jadi seperti itu. Itu tunggal yang dimaksud karena ada one of, salah satu. Kemudian pilihan yang C, the two children, ada dua anak-anak ya. Jadi itu jamak lebih dari satu soalnya. Jadi jawabannya bukan yang C karena sudah jamak. Yang D, many children, banyak anak-anak. Jadi jelas itu bukan tunggal karena banyak. Jadi yang menunjukkan tunggal dari pilihan A, B, C, dan D itu adalah yang B, one of children. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu blank wants her own phone line. Ya, pilihannya ada some managers, ada both managers, ada the managers, ada each of the managers. Oke. Langsung saja di situ kita cek kata kerjanya. Di situ adalah wants ya, ingin. Di situ ada s-nya ya. Kalau ada s-nya berarti itu adalah kata kerja tunggal. Jadi subjeknya itu juga harus tunggal. Ya, kalau misalnya nggak ada s, want gitu saja ingin, berarti itu jamak. Ya, kalau ada s-nya berarti tunggal. Jadi subjeknya harus subjek tunggal. Yang A sekarang, some managers ya, itu jelas itu jamak karena ada some. Begitupun B, both managers, itu artinya di antara managers. Itu juga jamak ya. Kalau ada both itu jamak. Yang C, the managers,
itu ada kata benda ditambah s, itu juga jamak lebih dari satu. Yang D, each of the managers, ya, setiap managers. Jadi seperti itu. Oke, dari pilihan A, B, C, D yang menunjukkan subjek jamak itu adalah yang D. Karena kalau misalnya ada each, ada every, itu pasti tunggal. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, ya. Di situ, the company was prepared for blank happen with the economy. Pilihannya di situ ada it, ada the problem, ada what, dan juga ada when. Oke, seperti biasa kita amati terlebih dahulu kalimatnya, ya. Kalimat tersebut itu memiliki subjek dan juga sudah ada verb, ya. Seperti the company itu merupakan subjek. Sedangkan di situ juga ada was yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian di situ ada happen, itu juga verb. Ya, jadi ini termasuk salah satu kalimat majemuk. Ya, karena kalimat majemuk itu memiliki susunan seperti subjek, verb, kemudian ada konektor atau penghubung, kemudian subjek, kemudian verb. Ya, jadi seperti itu. Itu merupakan kalimat majemuk. Karena itu merupakan kalimat majemuk, maka kita membutuhkan konektor di situ. Yang berfungsi sebagai konektor dari pilihan A, B, C, dan D itu seperti kata what dan juga when. Ya, jadi yang A dan yang B itu sudah jelas salah. Karena yang kita amati itu merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari subjek, verb, konektor, subjek, verb. Jadi seperti itu. Jadi kita membutuhkan konektor. Konektor untuk kalimat tersebut yang paling tepat itu adalah what. Ya. Kalau yang when atau yang D when itu konektor yang salah untuk kalimat tersebut. Alasannya kenapa? Karena dalam kalimat majemuk itu subjek, verb, konektor, subjek, verb. Sedangkan when itu adalah konektor yang tidak bisa merangkap dua jabatan. Sedangkan what itu merupakan konektor yang bisa merangkap dua jabatan sekaligus. Jadi bisa sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan when itu tidak bisa merangkap dua jabatan. Cukup jadi konektor saja kalau when, ya, ingat. Jadi jawabannya adalah what. Karena subjek, verb, konektor, subjek, verb. Jadi seperti itu. Oke, untuk berikutnya itu ada noun clause konektor yang berfungsi sebagai subjek, ya. Seperti who, what, dan juga which. Itu adalah konektor yang berfungsi sebagai atau yang bisa merangkap dua jabatan sekaligus, ya, sebagai konektor ataupun sebagai subjek. Jadi seperti itu. Untuk yang lain seperti when, where itu tidak bisa. Jadi perlu diingat kalau misalnya kalian sedang mengerjakan kalimat majemuk, terus ada konektor who, what, dan which, itu tidak perlu diikuti oleh subjek atau benda. Jadi seperti itu, langsung ke kata kerjanya, ya, who, what, dan which. Itu konektor yang bisa merangkap dua jabatan, yaitu sebagai konektor plus subjek. The citizens worry about blank is doing. Pilihannya di situ ada what the government, yang B ada the government, yang C ada what, sedangkan yang D what the government ate. Seperti biasa di situ saat kita menghadapi soal TOEFL, ya, bagian structure, kalian harus menemukan unsur-unsur dari kalimat tersebut. Seperti subjek, kemudian verb. Jika kita perhatikan, kalimat tersebut sudah memiliki subjek, yaitu the citizens.
artinya warga. Di situ juga sudah ada worry yang berfungsi sebagai verb, khawatir, kata kerja. Kemudian di situ ada is yang berfungsi sebagai verb, yaitu kata kerja. Jika kita pahami, kalimat tersebut memiliki subjek, verb, verb. Ada 2 verb, 1 subjek. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk, yang mana di situ harusnya ada 2 subjek, ada 2 verb. Ya. Untuk susunannya di kalimat majemuk itu subjek, verb, konektor, subjek, verb. Jadi seperti itu susunannya. Jadi ketika kalian memperhatikan kalimat tersebut, ada 2 subjek, kemudian ada 1 verb, itu kalian harus mencari verbnya. Kemudian juga harus mencari konektornya atau penghubungnya. Ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan di coordinate connectors. Namun ini merupakan pembahasan noun clause connectors. Ya. Jadi ciri-cirinya sama. Ya, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Harusnya seperti itu. Oke, langsung saja di situ pada pilihannya. Yang A di situ what the government. Di situ ada konektor what. Kemudian di situ ada subjek the government. Ya, pilihannya di situ adalah yang A. Karena pilihan yang B di situ tidak ada konektor. Yang ada hanyalah subjek. Harusnya rumusnya di kalimat majemuk itu subjek, verb, konektor, subjek, verb. Sedangkan jika kita pilih yang B tidak ada konektor, berarti itu adalah kalimat yang salah. Kemudian yang C, di situ hanya ada what. Ya, itu fungsinya sebagai konektor. Sedangkan tidak ada subjek, harusnya ada subjek. Kemudian yang D, what the government eat. Di situ ada konektor dan juga sudah ada subjek. Namun di situ ada it. Ya, jadi government it itu tidak mungkin karena subjek. The government itu subjek, it itu subjek. Jadi tidak bisa diterima dalam aturan kalimat bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah yang A. The citizens worry about what the government is doing. The citizen subject, worry verb, what connector, the government subject is verb. Jadi itulah susunan dari kalimat majemuk. Yang perlu kalian perhatikan juga ketika kalian mengerjakan soal TOEFL berkaitan dengan kalimat majemuk, sebelumnya ada koordinat connectors yang terdiri dari and, but, or, so. Sedangkan yang berfungsi sebagai noun clause connectors itu seperti what, when, where, that, or how, why, whether, atau if. Jadi kata-kata tersebut berfungsi sebagai connectors dalam kalimat majemuk. Itulah penjelasan dari saya tentang salah satu soal TOEFL yang berkaitan dengan structure, khususnya di noun clause connectors. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar TOEFL. Dan jika kalian masih bingung dengan penjelasan saya, silakan putar kembali video ini atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya rasa cukup penjelasan dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini. And the last I say, goodbye. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. The child blank playing in the yard.
Ya, pilihannya di situ ada now, ada is, ada he, ada was. Oke, jika kalian fokus pada soal TOEFL, khususnya bagian structure, yang dikatakan kalimat itu harus memiliki subjek dan juga harus memiliki verb. Jadi langkah pertama di situ, cara yang paling tepat adalah temukan subjek kalimat itu. Kemudian temukan kata kerjanya. Jadi seperti itu. Oke. Kalimatnya di situ sudah memiliki subjek ya, the child, yaitu anak. Ya, itu adalah subjek kalimat itu sendiri ya. Oke, kemudian jika kita perhatikan setelah kata the child itu kosong ya. Kemudian di belakangnya ada playing, verb ing atau present participle. Present participle itu tidak bisa berfungsi sebagai verb ya. Playing walaupun artinya bermain itu tidak bisa berfungsi sebagai verb kata kerja, namun bagian dari verb. Jadi kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang benar maka harus dilengkapi dengan verb atau kata kerja ya. Pilihannya di situ A, now, itu merupakan adverb of time. Ya, sekarang. Jadi yang kita cari untuk melengkapi kalimat tersebut verb, bukan adverb. Jadi pilihan yang A sudah jelas salah. Yang B di situ is, ya to be ya. To be is. Nah, ingat to be itu bisa berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya yang C itu ada kata he itu merupakan pronoun atau kata ganti orang ketiga tunggal. Itu berfungsi sebagai subjek, bukan verb. Jadi jelas salah yang C. Sedangkan yang D itu ada kata when yang artinya ketika. Itu merupakan adverb of time, berfungsi sebagai keterangan waktu. Conjunction juga bisa ya, when, ketika. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya untuk kalimat tersebut itu adalah is. The child is playing in the yard. Anak itu sedang bermain di halaman. Jadi seperti itu. Itulah penjelasan dari saya tentang latihan soal TOEFL ini yang berkaitan dengan structure. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris khususnya di TOEFL. Okay, I think it's enough here my explanation. And the last I say goodbye.